Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Profesor Alder di sini. Oke, di pertemuan kita kali ini kita langsung aja akan ngebahas temennya si HTML. Jadi tentunya untuk menjadi tampilan website yang lebih baik dan lebih bagus, teman-teman butuh pendamping nih, nggak cuma di HTML aja gitu ya. Nah, biar nggak pakai lama, langsung aja yuk. Kita langsung kenalan sama kita langsung aja kenalan yang sama yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Oke. Tapi sebelum kita ngebahas ini, gimana kalau kita compile dulu? Oke, nah, biar nggak pakai lama, langsung yuk kita kenalan. Kalau menurut Wikipedia, CSS ini adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari sebuah markup. Ya, kalau kita kemarin belajar, HTML itu salah satu bahasa markup. Jadi tujuannya itu adalah membuat sebuah tampilan website dengan markupnya, di mana markupnya itu berupa tag. Ya, kalau di sini berarti tag HTML dan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman langsung menemukan video ini dan merasa belum paham apa itu HTML, bisa belajar di video sebelumnya. Nah, kalau yang sudah, langsung aja. Oke ya, jadi tujuan utamanya adalah mendefinisikan desain. Oke, tujuannya berarti nggak jauh-jauh untuk mendesain atau memberikan sebuah style kepada si HTML. Oke, untuk konsep dasarnya, teman-teman bisa ngelihat ya. Untuk konsep dasarnya, nah ini saya tunjukkan aja langsung. Di sini ada yang namanya selector, lalu ada property dan juga value. Ya, selector itu apa, property itu apa, dan value itu apa. Nanti akan kita bahas di codingan yang akan kita bahas setelah ini. Tapi sebelumnya kita mungkin sedikit dibahas dulu kali ya. Jadi teman-teman, selector ini dia itu adalah dimana kalau misalnya teman-teman itu mau memberikan sebuah style atau gaya terhadap website, itu nanti akan ada acuannya. Jadi siapa sih yang mau gue kasih gaya gitu ibaratnya, atau siapa sih yang mau saya kasih style gitu ibaratnya. Nah, siapanya itu dia adalah si selektornya. Nah, kalau di sini contohnya selektornya itu adalah H1 ya. H1 dimana kita tahu dia itu adalah tag HTML. Betul nggak sih? Betul dong. Nah, tag HTML itu kan nggak cuma H1, ya kan? Berarti artinya selektor itu bisa berupa tag HTML. H1, P, H2, H3, dan seterusnya. Apapun itu tag-tag yang ada di dalam HTML bisa diberikan style atau CSS. Nah, terus property dan value itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini, property misalnya color, value-nya blue. Ya, kalau misalnya kemarin kita belajar HTML itu ada yang namanya attribute. Betul nggak sih? Ya kan? Nah, kalau di CSS itu adalah property. Gitu ya. Jadi property yang diberikan itu apa? Diikuti dengan value yang akan diberikan terhadap property tersebut. Oke, biar nggak pakai lama, kita next dulu. Langsung kita ke metode penulisan CSS. Oke, metode penulisan CSS itu dia kalau dispesifikan mungkin ada 3 jenis. Ada yang namanya inline, ada yang namanya internal CSS atau embedded, dan yang ketiga ada external CSS. Nah, external CSS ini nanti bisa berupa link dan juga import. Oke. Nah, kalau gue flashback lagi ke pertama, jadi kalau tadi selektor ya, mungkin biar sekalian aja, nanti biar pas nanti kita eksekusi, teman-teman tidak terlalu bingung. Jadi selektor itu bisa berupa tag HTML atau bisa berupa kelas dan juga ID. Nanti kelas itu apa dan ID itu apa, kita akan bahas setelah ini. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke codingnya. Oke, kita buka aja latihan kita yang sebelumnya. Oke, kalau di latihan kita yang sebelumnya itu tampilan akhirnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dimana kita tahu bahwa ketika kita memberikan H1 sebuah atribut yaitu color, misalnya H1 ya color green. Kemarin kita sudah berikan ya.
Lalu apa yang terjadi? Dia tidak berubah. Betul ya? Yaitu karena keterbatasan dari si tag HTML. Sebenarnya teman-teman bisa menambahkan tag di depannya, itu namanya tag font. Nah, teman-teman silahkan cari sendiri dengan menggunakan tag font itu seperti apa. Cuman kita bisa menyingkatkannya dengan menggunakan CSS. Jadi cara yang pertama, kita akan mengacu pada cara atau teknik pertama, yaitu dengan menggunakan inline terlebih dahulu. Inline ini artinya teman-teman bisa langsung meletakkan si CSS di dalam tag HTML-nya. Misalnya langsung di dalam H1-nya seperti ini ya. Langsung kita tulis style. Nah, ciri-ciri CSS itu adalah menambahkan kata style. Ya, kalau di sini style-nya berarti menjadi atribut. Style-nya, propertinya kita tulis color, lalu titik 2 diikuti dengan value yang diberikan. Misalnya tadi saya mau kasih warna green gitu ya. Kalau kita refresh, maka dia akan berubah. Lalu misalnya mau saya kasih properti berikutnya. Nah, ketika teman-teman mau menambahkan properti berikutnya, dipisahkan dengan titik koma terlebih dahulu. Jadi titik koma lalu diikuti dengan properti berikutnya. Misalnya saya mau kasih background, colornya misalnya orange. Kalau kita refresh, kira-kira seperti ini hasilnya. Gitu ya teman-teman. Tidak terlalu sulit kan? Itu ketika teman-teman menggunakan metode inline langsung di dalam selektornya. Cuman metode inline ini kurang efisien kalau teman-teman ingin menggunakannya secara general. Maksudnya seperti apa sih secara general itu? Misalnya gue pengen memberikan metode inline ini, misalnya gue mau memberikan CSS untuk si tag P. Nah, kita lihat di sini P-nya itu atau paragrafnya kita mempunyai 3 paragraf. Ini 3 paragraf. Gimana kalau gue punya 10 paragraf? Ya kan? Kalau kita menggunakan metode inline, tentunya kurang efisien. Misalnya gue mau kasih style text indent 40 pixel. Ya, refresh. Nah, text indent itu adalah menjorokkan ke dalam untuk awal paragraf atau untuk awal, ya kita lihat di sini ya. Dia lebih ke menjorok ke dalam. Nah, misalnya gue mau memperlakukan style ini untuk seluruh paragraf. Nah, tentunya tidak efisien kan? Artinya semua paragraf pasti harus gue berikan style tersebut biar sama. Kira-kira seperti itu kan. Kalau kita save, kita refresh, ya, kalau ada 10 ya berarti 10-10-nya, ya kan? Tentunya cara tersebut kurang efisien. Nah, jadi di dalam cara atau tahap kedua ini kita tidak menggunakan inline, kita menggunakan metode yang berikutnya, yaitu internal CSS dengan menggunakan internal CSS atau embed, ya. Nah, maksudnya embed ini seperti apa? Embed itu artinya kita membuat style. Kalau kita contohkan, misalnya gue contohin di dalam ini ya, tag head. Kenapa di dalam tag head? Sebenarnya sih nggak di dalam tag head juga. Lu bisa ngeletakin itu di sini misalnya, ya, bikin style gitu. Nanti di tengah-tengahnya kita bikin apa? It's okay. Cuman entah kenapa hampir seluruh programmer melakukan hal itu. Artinya semuanya ditaruh di dalam tag head. Jadi kayak kesepakatan nggak tertulis aja sih sebenarnya. Tujuannya sih sebenarnya kalau gue tangkap agar lebih mudah dicari. Kalau misalnya codingnya teman-teman di sini sudah beribu-ribu baris, bayangin kalau misalnya ngeletakin stylenya sembarangan, kan kasihan. Ya minimal orang mesti control find, mesti mencari dulu gitu kan, menggunakan find, tapi kurang efisien. Tapi kalau misalnya kita taruh di atas, jadi kita taruh di head misalnya, ya udah, nanti semua style kita akan taruh di head misalnya kayak gitu. Gue contohkan misalnya di sini adalah selektornya adalah si P. Jadi ada buka style, tutup style, selektornya si P, kita kasih jarak dulu biar enak. Buka kurung, tutup kurung, kurawal. Langsung kita kasih di sini propertinya text indent 40 pixel.
Oke, nah itu ya. Jadi semua nanti dia akan secara general, seluruh tag P akan memiliki style berupa property text indent diikuti dengan value 40 pixel. Ya, mudah kan? Nah, lalu gimana tadi saya bicara tentang sebuah kelas atau ID? Nah, sebenarnya kayak gini. Di dalam CSS sendiri, ID mungkin udah mulai dikesampingkan ya. ID itu lebih sekarang dipakai untuk JavaScript. Cuman, kita langsung aja. Sebenarnya tekniknya sama kok untuk ID dan juga kelas sebenarnya. Tapi karena dia sama, jadi langsung aja kita pakai yang sering dipakai, yaitu adalah sebuah kelas. Jadi kelas atau ID itu untuk lebih menspesifikasi lagi, untuk mengklasifikasi lagi. Kalau udah klasifikasi berarti kan udah dikelas-kelasin gitu kan. Sudah di lebih spesifik ibaratnya. Misalnya gue tulis di sini kelas, ada sebuah kelas namanya misalnya C1 gitu misalnya. Ya, nama kelas terserah teman-teman mau bikin seperti apa, yang penting dia diawali dengan huruf terlebih dahulu. Ya, kalau diawali oleh bener ya, diawali oleh huruf ya. ABCD itu huruf kan ya. Kok gue bingung sendiri sih. Oke, di dalam kelas ini misalnya gue bikin background pink. Oke. Nah, misalnya ada P di sini, gue tambahin kelas namanya C1 misalnya kayak gitu. Terserah teman-teman mau memberikan nama kelas apa. Kalau gue refresh, nah jadi dia lebih spesifik ya. Hanya apa? Di sini hanya memiliki kelas C1 aja yang background warna pink, kira-kira seperti itu. Oke, misalnya gue punya lebih dari satu, ada C1, C2 dan C3 misalnya. Nah, masing-masing background misalnya berbeda warna, ada pink, ada orange, ada lavender mungkin. Oke. Teknik perwarnaan seperti yang sudah kita bahas ya teman-teman ya. Bisa pewarnaan langsung pakem seperti itu, atau juga bisa pewarnaan hexa dengan menambahkan hashtag gitu ya, atau langsung RGB. Nah, teman-teman bisa cari di internet juga. Kalau gue refresh, belum kita tambahkan kelas C2 misalnya, dan di sini ada kelas C3. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, misalnya teman-teman juga mau memberikan TR yang ini nih atau si TD yang ininya. TD itu berarti kan apa kemarin? Kolom ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada TR, berarti artinya di dalam satu row yang atas nih. Lalu ada TD pertama, yaitu kolom yang pertama ya, sampai sini tentu ujungnya nih ada garis-garis kecil-kecil. Lalu gua kasih misalnya kelas C2. Kalau gua refresh, nah dia jadi ada warna ininya kan. Kira-kira seperti itu. Nah, kelas ini bisa dipakai di mana-mana jadinya. Oke. Jadi, kelas yang sudah didefinisikan seperti ini bisa teman-teman pakai dimanapun. Oke. Oh, satu lagi teman-teman. Kita belum ngebahas yang tadi ya. Kita belum ngebahas yang external CSS menggunakan link dan juga import. Maksudnya gimana sih link dan import ini? Jadi gini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, kita kan tadi baru menggunakan stylenya itu di dalam file yang sama ya, di dalam file HTML. Ya makanya kita nyebutnya itu masih di internal. Nah, kalau kita menggunakan secara eksternal, teman-teman bisa seperti ini contohnya. Misalnya saya punya new file, lalu saya save dengan nama style.css. Sebenarnya nama file ini terserah teman-teman sih mau ngasih nama apa. Mau ngasih nama gaya.css juga boleh. Yang penting ekstensinya CSS. Oke.
Nah, kalau ekstensinya teman-teman sudah menjadi CSS, teman-teman langsung bisa menuliskan teman-teman langsung bisa menuliskan selektor properti dan juga value-nya. Jadi tidak perlu lagi dibuat style seperti ini. Tidak perlu lagi. Jadi langsung aja kita bikin. Misalnya apa? Misalnya saya pengen bikin anggaplah style yang ada di sini, ya. Semua saya pindahkan ke sini. Oke, cara lebih rapihnya kita shift-nya ditekan, lalu kita tap biar dia mundur ke belakang. Nah, lalu gimana cara memanggilnya supaya si stylenya ini bisa dipakai? Tentu kita harus link dulu si filenya dengan menggunakan, nah kembali tadi ya, saya akan bikin ini di dalam head. Walaupun peletakannya sebenarnya bebas dimanapun. Link ref karena dia satu level, jadi langsung aja kita tulis gaya.css. Oke. Kalau gue refresh, hasilnya akan sama. Tapi kalau linknya tidak dipanggil, jadi gue komentarin dulu. Kalau gue refresh, stylenya hilang. Kalau ini masih ada karena ditulis di sini ya. Makanya H1-nya masih memiliki style. Oke. Nah, itu jika teman-teman menggunakan link. Lalu jika menggunakan import gimana? Nah, kalau menggunakan import, teman-teman harus membuatnya itu di dalam style. Jadi, add import. Oke, lokasinya di mana? Misal lokasinya tadi di dalam, karena dia satu level, jadi bisa langsung kita tulis gaya.css. Kita refresh. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah kan? Oke, gimana di pertemuan kali ini? Sudah dipaham? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung kontak kita di dalam Instagram juga boleh. Tanya-tanya bisa di situ, atau bisa langsung main ke tempat kita di Depok Kelapa 2. Lokasinya tidak jauh dari jalan raya. Jadi kita tepat di pinggir jalan raya. Kalau misalnya teman-teman mau mampir, mau tanya-tanya, mau sharing, bisa langsung di sini. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Kita salam bertemu di video berikutnya. Salam Hello World. Jadi, datang aja dulu.